Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang di acara kami Tanjak Podcast. Tanya Jaksa Kejati Kepri. Saya Senopati yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Di episode ini akan membahas mendalam terkait Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Pagi ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Fauzal, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Pengurus Persaja Daerah Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Tadi Pak sangat hikmat dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Persaja ke-75 tahun 2026. Kita sama-sama melaksanakan upacara yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Pak. Merupakan hal yang menjadi kebanggaan kami juga dari Insan Adiaksa, langsung hadir dan mendengarkan amanat Jaksa Agung yang disampaikan oleh Bapak Kajati, yang amanatnya bertemakan Persaja sebagai hipocentrum penguatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal kedaulatan dan stabilitas nasional. Mohon izin Bapak, sedikit nih dalam acara podcast ini bisa nggak kami sedikit mendengar langsung nih Pak, perjalanan karir Bapak dulu nih. Kita bicara tak kenal maka tak sayang Pak. Kira-kira Bapak dimulai kapan dan di mana Bapak bertugas, bisa kami juga saling berbagi pengalaman Pak. Baik, saya itu masuk kejaksaan jadi CPNS itu tahun 2002. Tepatnya kami menerima SK itu pada bulan Mei 2002. Kemudian saya penempatan pertama itu di Kejaksaan Negeri Palembang. Setelah itu tahun 2004 kami masuk pendidikan pelatihan pembentukan jaksa di Ragunan, tepatnya tanggal 18 Desember 2024 kami dilantik jadi jaksa. Kemudian pertama kali saya bertugas sebagai jaksa di cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh. Kami jadi jaksa fungsional di Capjari Sungai Dareh. Kemudian setelah itu kami pindah menjadi kasubsi di Kejaksaan Tinggi PAM SDA di Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Setelah itu kami menjadi Kasipidum di Kejaksaan Negeri Simpang 4 dulu namanya. Kalau sekarang nama Kejari Pasaman Barat. Kemudian setelah itu kami 2011 ditugaskan sebagai Satgasus P3 TPK di Jampisus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wow. Itu selama 9 tahun sampai 2009, 8 tahun habis masuk ke tahun 9. Kemudian kami dipindahkan menjadi KTU di Kejaksaan Tinggi Aceh. Kemudian kami melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Jadi di Banggai Laut ini pengalaman yang luar biasa. Jadi Banggai Laut ini ujung timur di Pulau Sulawesi. Jaraknya ke Palu itu kalau nggak salah ada 600 km. Kemudian kami itu kalau mau ke Kejaksaan Tinggi naik kapal 8 jam, kemudian naik mobil
14 jam waktu itu, waktu Covid, pesawat tidak ada yang beroperasi, jadi harus memakai darat dan laut. Ya, itu pun dari Banggai ya, dari Luwu yang naik pesawatnya. Jadi kita itu kalau dinas di pulau itu lebih cenderung mendekatkan dirilah kepada masyarakat dan berbaur sama masyarakat supaya tidak bosan menjalankan hari-hari di pulau, bertugas di pulau. Kemudian setelah dari Kejaksaan Negeri Banggai Laut, saya pindah jadi Kepala Kejaksaan Negeri Bitung di Sulawesi Utara. Di tahun berapa Pak? Kalau di Bitung itu 2003 kalau nggak salah. Wow. September mulainya. Kemudian sampai Mei 2024. Kemudian kami berpindah tugas lagi menjadi Asdatun di Kejaksaan Tinggi Kepri. Tepatnya sekarang mungkin sudah hampir 2 tahun. Tepatnya sudah 1 tahun 11 bulan. Kalau SK-nya sudah 2 tahun, ini udah bulan Mei. Wah, luar biasa dari pengalaman tugas Bapak ya Pak. Itu tadi di Banggai Laut ya Pak. Kita mungkin sedikit menyapa kepada teman-teman insan adiaksa yang ada di Banggai Laut. Kami apresiasi tempat teman-teman bertugas sangat jauh ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman insan adiaksa lainnya mungkin. Kalau Banggai Laut itu paling indah alamnya. Paling indah alamnya. Miniatur, kalau saya lihat itu miniatur dari Raja Ampat. Semua yang ada di Raja Ampat ada di Banggai Laut. Semua yang ada di Raja Ampat itu ada di Banggai Laut. Tapi secara kecil-kecilnya kan. Seperti duplikatnya ya Pak ya. Duplikat kecilnya, miniaturnya Raja Ampat itu Banggai Laut kalau saya lihat. Saya kan pernah ke Raja Ampat juga. Jadi Bapak sering berenang lah ya. Berenang. Kalau setiap hari kami itu kegiatannya setiap sore itu mancing di laut. Mancing di laut. Oke. Iya Pak. Dari selama Bapak berpengalaman di Banggai Laut Pak, kira-kira jumlah perkara yang Bapak tangani di sana kira-kira dari pidana umum? Kalau pidana umumnya di Banggai Laut tuh setahun itu ada 125 perkara kalau nggak salah. Iya, itu jumlah jaksanya berapa orang Pak kira-kira Pak? Jaksanya waktu itu hanya para kasih dan 1 jaksa fungsional. Itu sekitar 8 dua jaksa fungsional. 8 orang lah ya Pak ya. Mungkin dengan Pak Kajari ya Pak ya. Tapi sidangnya jauh. Kami di pulau, sidangnya di darat di Banggai kan. Dari Banggai Laut ke Banggai lagi Pak. Kira-kira mobilitas di Banggai itu sidangnya di Luwu, ibu kota. Di Luwu. Dari pengalaman itu berapa jam itu Pak kira-kira secara mobilitas Pak? Kapal itu 8 jam ke Luwu-nya. Jadi kalau mau sidang tapi ke Polresnya lain pulau juga sama kami. Jadi itu perjuangan lah. Kita apresiasi mungkin dengan Pak Bapak untuk dalam hal menjalani tugas sebagai insan adiaksa. Ini Pak, kita hari ini sangat bahagia dan bangga juga Pak bisa melaksanakan langsung kegiatan ulang tahun Persaja yang ke-75 Pak. Mohon izin Pak, dalam tema ini di podcast ini sedikit Pak bisa ceritakan kepada kami mungkin terkait sejarah pembentukan Persaja itu sendiri Pak. Baik, kalau dalam sejarah perkembangan organisasi profesi jaksa itu pada saat itu bernama Persatuan Jaksa-Jaksa Seluruh Indonesia. Setidaknya dulu itu pernah mengadakan kongres 3 kali. Yang pertama melaksanakan kongres di Jakarta itu pada tanggal 6 Mei 1951. Kemudian kongres yang kedua tanggal 10 sampai 12 Mei 1953. Kemudian tepatnya di Bandung itu kongres yang kedua. Kemudian kongres yang ketiga di Semarang tanggal 7 sampai 9 Agustus 1955. Itulah cikal bakal pembentukan dari Persaja tadi. Persatuan Jaksa
Indonesia. Kemudian di tahun kemudian pada tanggal 5 Juni 1993 Musyawarah Nasional Para Jaksa menempatkan mengganti namanya Persaja Republik Indonesia. Kemudian membentukkan diperkasai oleh jaksa-jaksa senior terdahulunya, termasuk Pak Suhadi Broto sebagai respon atas kebutuhan adanya wadah resmi yang dapat menghimpun seluruh jaksa di Indonesia. Adapun tujuan dari organisasi ini memperkuat profesionalisme, solidarisme, serta mendukung pelaksanaan tugas penegakan secara lebih terarah dan integritas yang lebih tinggi. Kemudian dianggap mungkin di organisasi jaksa itu ada juga melakukan pembinaan intelektual seperti mengadakan seminar-seminar untuk mengupdate ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru oleh organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bapak atas informasi dan pengetahuan yang Bapak berikan kepada kami terkait ruang lingkup sejarah dari Persaja itu sendiri. Kira-kira Pak nih Pak, izin dalam hal Bapak sebagai ketua pengurus daerah nih, untuk wilayah Kepri itu sendiri tuh Pak, kira-kira berapa jumlah jaksa kita nih Pak, khususnya di wilayah hukum Kejati Kepri? Di wilayah hukum Kejati Kepri jaksa itu kalau di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau itu jaksa itu semuanya 164 orang jaksa yang ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Kepri, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Kejaksaan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Bintang, Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Lingga, Kejaksaan Natuna, dan Kejaksaan Negeri Anambas. Adapun kejaksa yang lainnya juga ada ditempatkan 2 di jaksa di BP Batam, 1 jaksa di Pemda Tanjung Balai Karimun sebagai kalau di Tanjung Balai Karimun itu sebagai kabak hukum di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Kemudian kalau di BP Batam itu 1 karo hukum, 1 juga di bawah karo hukum itu ada kabak juga, kabak hukum juga di BP Batam itu. Oh, artinya seorang jaksa bertugas di satu lembaga dan instansi lain ya Pak ya? Artinya jaksa itu juga boleh boleh ditempatkan di luar institusinya. Karena sekarang banyak juga jaksa yang ditempatkan menjadi karo hukum, kabak hukum di instansi-instansi lain atau di BUMN atau jadi staf ahli di tempat instansi yang lain. Iya, mungkin kepada teman-teman insan adiaksa yang bertugas di TUSI di kementerian atau lembaga lain membawa nama kejaksaan, tetap semangat dan sehat selalu. Selanjutnya Pak, ini terkait jumlah yang 164 jaksa sewilayah Kepri nih Pak. Nah kira-kira Pak, dari pantauan Bapak nih, dari visual Bapak nih, dari jumlah tersebut apakah sudah memenuhi kuota di setiap satker-satker yang ada di wilayah Kepri nih Pak, khususnya di Kepulauan Riau Pak, kira-kira Pak?
Sebetulnya kalau dibilang kurang, ya kurang gitu. Nah, kalau Pastinya kurang ya Pak ya. kalau dibilang cukup, Mhm. sudah dipastikan Oke. cukup lah itu kan. Tapi maksudnya kalau dari kinerja yang ada di Satker Kejaksaan Negeri yang di wilayah Kejati Kepri seutuhnya, para jaksa muda yang ditempatkan di pulau-pulau kemudian mempunyai dedikasi yang tinggi untuk semangat kerja walaupun ditempatkan di ujung pulau terluar, kalaupun dia semangat untuk bekerja dan tidak kalah dengan jaksa-jaksa senior yang ada di Kejaksaan Tinggi. Kemudian kalau dia juga semangat bekerja di daerah itu dan semua mungkin permasalahan apapun secara kebersamaan itu pasti bisa diatasi. Kemudian kami sudah pernah melihat langsung jaksa yang ada di pulau di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepri serta semuanya mempunyai produk kinerja yang sangat bagus, yang sangat tinggi. Kemudian melalui pencegahan dan tindak pidana korupsi atau perkara-perkara yang ada di Kejari-Kejari itu dan di Kejaksaan Tinggi, semua mempunyai ada perkara korupsi, itu karena dedikasinya jaksa muda yang muda-muda tadi, adik-adik itu junior jaksa tadi itu yang bekerja semangat tadi itu bisa dia meramu sebuah perkara korupsi untuk dijadikan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya nantinya untuk ditingkatkan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Wah. Kemudian melalui bidang intelijen, jaga desa, jaksa jaga desa, jaksa-jaksa yang di daerah itu di pulau-pulau itu melakukan pembinaan kepada kepala-kepala desa yang ada di wilayah hukumnya masing-masing itu untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian melalui bidang Datun, jaksa pengacara negara, di sana ada juga pendampingan pengelolaan dana desa. Kemudian kami pun di bidang Datun melakukan pelayanan hukum dan pelayanan hukum itu kepada masyarakat, pelayanan hukum gratis kepada masyarakat, dan masyarakat datang atau bisa melalui Halo JPN kepada kami akan memberikan solusi-solusi terbaik lah dalam permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Jadi kami di Datun itu juga ada semboyannya. Kalau pelayanan hukum itu kami laksanakannya di ruangan pelaksanaan pelayanan hukum, jadi dengan slogan datang cemberut pulang tersenyum. Jadi kalau dia tidak ada solusinya kan dia umet itu. Nah, kalau kita sudah kasih solusinya, Bapak harus begini, Ibu harus begini, permasalahan keluarnya. Dia keluar dari ruangan pelayanan hukum itu pasti tersenyum ya, karena ada solusinya. Nah, itulah salah satu pelayanan di bidang Datun di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang slogannya datang cemberut pulang tersenyum. Oke, tepuk tangan dulu nih dengan slogan Datun. Terima kasih Pak. Banyak prestasi yang Bapak sampaikan dari wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepri, baik terkait bidang-bidang yang lainnya, baik Intel maupun Pitsus. Kemudian Pak nih, kita bicara terkait namanya tantangan nih.
kita di dalam dinamika yang sekarang ini Pak, secara perkembangan global ini kan banyak pembentukan peraturan dan perundangan yang baru nih Pak. Nah, tantangan bagi jaksa-jaksa nih Pak, mohon kita coba diberikan pencerahan juga Pak. Tantangan itu sekarang ini jaksa itu tantangannya berhadapan dengan teknologi. Iya. Teknologi sebetulnya kalau kita itu harus open bidding lah ya namanya itu, open bidding ya. Jadi kita itu harus membuka diri, apapun perkaranya yang kita tangani, kita harus buka juga supaya nantinya kalau tidak kita buka, kita nanti diserang dari media-media. Daripada zaman era Gen Z ini, kalau kita lihat di perkara yang viral-viral itu sebetulnya sebelum kita mulai dari kita mendapatkan SPDP itu, kalau menurut saya kita harus mulai buka itu. Mulai harus buka kalau sudah ada penyidikan bahwa kita melakukan penyidikan ini. Sudahlah ya kan, kalau kita mau kita harus buka, menggiring juga lah ya kan, menjelaskan juga lah kepada masyarakat bahwa perkara yang ini yang kita tangani, bahwa inilah faktanya yang kita dapat, inilah perbuatan melawan hukumnya, inilah misalnya contohnya kerugian keuangan negaranya kalau di tindak pidana korupsi. Kalau kita sudah jelaskan ke masyarakat, pasti kita didukung juga untuk pencegahan atau penindakan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Sekarang kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam melakukan penuntutan, dan tidak ada salahnya juga kita melakukan analisa melalui digital imigrasi. Digital imigrasi. Dan itu kita sesuaikan dengan fakta yang kita temukan di persidangan. Maksudnya mungkin dengan digital imigrasi itu bisa mempermanis atau meyakinkan orang-orang yang mencari keadilan. Tapi di era sekarang pun juga mungkin sebagaimanapun perkembangan teknologi dalam penegakan hukum yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya juga kepada teknologi. Karena di sana tuh ada menurut Jaksa Agung ada hati nurani. Keadilan itu tidak ada di buku, keadilan itu ada di hati nurani. Makanya kita sebagai jaksa itu memandang sebuah perkara itu harus secara komprehensif, secara meluas. Tidak bisa memandang itu secara satu sudut pandang aja. Makanya dalam penanganan perkara itu kita harus rajin berkoordinasi atau berdiskusi dengan sesama penyidik atau dengan penuntut umumnya atau dengan teman-teman sesama jaksa atau jaksa senior, berbagi pengalaman. Mungkin itu. Ya, luar biasa. Beri kita pos dulu kepada Ketua Pengurus Daerah Prasaja Pak Fauzal. Nah, ini Pak, kita kemarin di bulan April nih Pak, dalam momentum ulang tahun Prasaja diberikan kesempatan juga Pak dan mendapatkan suatu kehormatan nih Pak. Rangkaian ulang tahun Prasaja ini mengadakan acara seminar dan BIMTEK nih Pak. Dipercayakan wilayah Kepulauan Riau nih Pak untuk menyelenggarakan acara di Kota Batam. Nah, boleh Pak sedikit berikan suatu informasi atau kesan Bapak dan pesan Bapak terkait kegiatan dimaksud Pak? Baik, kalau kemarin itu kita melaksanakan seminar tentang KUHP
dan HKTI, hak kekayaan intelektual, itu sebetulnya sebuah kehormatan atau kebanggaan kita yang diberikan oleh Bapak Jaksa Agung dan Ketua Umum Persaja, dan kita dipercaya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan BIMTEK dan seminar yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 April 2026. Oke. Adapun peserta yang diikutkan ada dari Kejaksaan Tinggi se-Sumatera, Aspidum, beserta Kajari se-Sumatera, kemudian ada Kasipidum juga. Oh iya. Ada Kasipidum juga Kasipidum. yang Turut hadir di situ ya Pak ya? Hadir di seminar tersebut. Itu hadir langsung ya Pak ya? Hadir langsung. Oke. Kita kan di pelaksanaannya di Batam. Kemudian turut disaksikan juga atau dihadiri juga kepada teman-teman yang lain ya Pak ya, Istana Diaksa di seluruh Indonesia. Di Indonesia secara melalui Zoom, ya kan. Zoom. Kemudian dihadiri juga dari Mahkamah Agung, akademisi, itu teman-teman dari kepolisian dan staf khusus kepresidenan juga. Kemudian ada juga kan pembicaranya pakar-pakar hukum. Iya. Kemudian ada juga pembicaranya dari Mahkamah Agung, ya kan. Iya Pak. Kemudian juga ada pembicaranya dari kepolisian juga. Kemudian yang terkait hukum hak kekayaan intelektual, momentum ini merupakan momen langka dari penegakan hukum. Yang mungkin dari kekayaan hak kekayaan intelektual ini itu kan agak spesifik itu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Itu kan hak kekayaan itu adalah hasil pemikiran yang khusus yang didapat sama dia, yang harus kita lindungi secara bersama-sama. Wah, itu pastinya acaranya menarik dan banyak ilmu yang kita dapatkan ya Pak ya. Langsung pakar-pakar ahlinya yang datang dari baik Mahkamah Agung, akademisi, dan mungkin dari staf khusus presiden tadi Pak ya. Mohon izin Bapak, tadi itu kita mendengar langsung amanat Pak Jaksa Agung dalam HUT Persaja ke-75 yang langsung dibacakan oleh Bapak Kajati yang sejumlah 20 lembar tadi Pak. Kira-kira Pak bisa nggak kami mengutip dari Bapak sepintas makna yang tersirat dari amanat dimaksud Pak, kira-kira gitu Pak? Sesuai dengan amanat Jaksa Agung, Persaja harus menjadi salah satu landasan moral, intelektual, dan profesional. Persaja merupakan pilar adiaksa, mengedepankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berakhlak. Di tengah eskalasi dinamika penegakan hukum pada saat ini, salah satu penguat kelembagaan yang dilakukan adalah dengan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara instansi penegak hukum. Pada saat yang sama, Persaja harus mampu menjalankan peran sebagai wadah aspirasi bagi seluruh anggota dengan membangun ruang komunikasi yang responsif dan konstruktif, sehingga setiap masukan dapat diimplementasikan menjadi langkah strategis yang memperkuat institusi secara menyeluruh. Kemudian untuk itu Persaja tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai penghubung efektif antara kebutuhan anggota dan arah kebijaksanaan institusi yang hadir
sebagai representasi kepentingan seluruh insan adiaksa. Oke. Dan keberadaan Persaja sangat strategis dalam terbentuknya jaksa yang profesional, responsif, berintegritas, andal, serta menjadi bekal utama dalam perwujudan kedaulatan dan kestabilan nasional. Wow, itu memang sedikit membuat adrenalin kami juga tadi mendengar ada kutipan amanat Pak Jaksa Agung yang sedikit memang nada Pak Kajati itu Pak ada sedikit menekan tuh Pak. Jadilah seperti rantai yang saling menguatkan, kokoh karena bersama, kuat karena bersatu. Nah itu yang mungkin sangat bergetar nih Pak dari kami sebagai insan adiaksa, sebagai anggotanya Pak Kajati nih langsung ini termotivasi bahwa kita ini harus solid. Kan gitu ya Pak ya? Ya tapi kalau sebetulnya kita tuh harus bekerja bersama Iya. dalam mencapai tujuan institusi kejaksaan itu. Tapi ibarat sapu lidi itu kalau satu kan tidak bersih deh. Jadi harus rame ya kan, harus banyak sapu lidinya baru bisa bersih. Kayak gitu juga kalau jaksa ini semuanya bersatu padu, mungkin kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi secara bersama-sama itu. Iya. Tadi juga yang membuat kita bangkit lagi semangat 45 nih Pak. Tadi itu kan sebagai aman Pak Jaksa Agung yang disampaikan oleh Pak Kajati juga nih Pak. Ada memang membuat kita juga berpikir dalam hal suatu memperlihatkan lah bahwa kita harus kritis di dalam berkedudukan sebagai jaksa. Kemarin katanya dalam amanat Pak Jaksa Agung itu melihat bahwa banyak jaksa-jaksa yang kritis melihat ada gejolak di pasar modal sebagai transaksi bisnis mata. Tapi melainkan Pak Jaksa Agung menyampaikan di situ melalui Pak Kajati merupakan sebuah fenomena yang seharusnya dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi. Nah ini Pak, kira-kira ini mendorong kita lagi apakah pandangan-pandangan pimpinan kita ini sekarang ini mungkin secara penanganan suatu kasus ini kan sudah bergerak luas nih Pak. Banyak hal-hal yang secara khusus tidak hanya sekedar ya mohon maaf nih Pak, bisnis pun yang dianggap saat sekarang ini dianggap secara visual itu biasa-biasa saja, ternyata di dalamnya bisnis itu ada modus-modus tertentu. Mungkin kira-kira gimana tuh Pak cara jaksa ini harus memiliki persepsi yang sama untuk menjadi lebih kritis. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau menanggapi perkembangan hukum pada saat ini, contohnya aja itu kejahatan Bitcoin itu. Iya, oke. Pasar modal itu. Siap. Kalau di pasar modal itu yang setahu saya ada pengawasnya transaksi dan ada KP dan KC itu. Ada KP itu lupa juga saya kepanjangannya. Ada yang institusi yang memindahkan sahamnya. Siap. Ada yang institusi juga yang memindahkan saham dan uangnya, ada institusi juga yang menjaga transaksi itu. Jadi kalau transaksi di BEJ itu dijamin dia kalau dia sudah menawar dan mengokekan pasti secara uangnya dan sahamnya itu saling berpindah gitu. Nah, dan juga ada yang nanti menganalisanya juga. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, tapi mungkin di dalamnya juga ada dicampur juga dengan kejahatan teknologi mungkin. Nah, untuk kejahatan teknologi ini harus mendalam lagi, makanya jaksa sekarang ini tidak kalah pentingnya mengimplementasikan diri sebagai Gen Z tadi contohnya di
eh, di dunia maya itu kita harus bisa mengimbangi. Kemudian dan tantangan kita dari KUHP yang baru itu untuk penegakan hukum itu sebetulnya lebih kompleks lagi, lebih mendalam lagi supaya dari KUHP itu mencapai transformasi sistem hukum pidana nasional tertentu, bukan sekadar perubahan norma tetapi juga perubahan paradigma dari pendekatan yang cenderung prosedural dan normatif menjadi pendekatan yang lebih humanis serta responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Wow. Jadi sudah dengan berlakunya KUHP baru itu untuk bisa menampung, dicita-citakan bisa menampung semua permasalahan hukum dan kita akan prosedural atau untuk keadilan substantif yang akan di apa namanya yang kita dicita-citakan dalam KUHP. Oke, terima kasih Bapak atas informasi dan pesannya kepada kami. Nah, nih Pak, kira-kira Pak, apa harapan Persaja Pak untuk di wilayah Kepri ini khususnya untuk menjadi SDM yang handal Pak, kira-kira Pak? Bahwa harapan dari Persaja terhadap perkembangan SDM atau pada saat ini kita berada pada titik penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Tahun 2026 menjadi momentum strategis yang ditandai dengan diterapkannya KUHP baru, KUHP baru sebagai tonggak pembaharuan sistem hukum nasional, transformasi sistem hukum pidana nasional, tentunya bukan sekedar perubahan normal, tetapi perubahan paradigma dari pendekatan yang cenderung prosedural dan normatif menuju pendekatan yang lebih humanis, responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Kemudian dari perkembangan KUHP baru itu banyaknya penyelesaian perkara juga dari restoratif justice itu sudah ada di dalam KUHP. Kemudian pengakuan kebersalahan itu yang di KUHP itu sudah ada juga ya kan. Jadi kalau orang sudah ngaku salah itu mungkin ya sidangnya dipercepat atau untuk apanya pembuktiannya tidak terlalu mendalam lagi. Oke. Kemudian perubahan tersebut juga memberikan implementasi bahwa jaksa tidak hanya menjalankan kewenangan utama sebagai penuntut umum, tetapi menjalankan peran sentral dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Kemudian menyikapi harus transformasi sistem pidana nasional tersebut, kita harus mampu adaptif dan meningkatkan sense of crisis khususnya pada setiap penanganan perkara agar setiap tugas yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke. Itulah bentuk harapan kita ke depan nanti ya Pak ya? Ya, karena diberlakukan KUHP baru itu semua perubahan di dalam KUHP itu jadi paradigma baru untuk menjadi melaksanakan KUHP itu bagi jaksa-jaksa yang sidang di pengadilan itu berorientasi pada keadilan substantif lagi, bukan prosedural lagi. Oke. Yang akan dicapai itu. Oke.
Terima kasih Pak, memang dari sejarah, tantangan, tadi sampai harapan juga sudah Bapak sampaikan kepada kami. Nah ini Pak, sebagai anggota nih, saya selaku anggota Persaja, kira-kira Pak, bentuk perlindungan atau advokasi kira-kira mekanismenya seperti apa Pak? Kalau untuk dari organisasi Persaja ini sendiri Pak? Di dalam organisasi Persaja itu ada bidang etika profesi dan advokasi. Mungkin dari bidang etika dan advokasi tersebutlah yang nantinya akan mendampingi lah, ya kan? Mendampingi atau memberikan solusi kepada mungkin kalaupun ada ya teman-teman kita yang mendapat permasalahan, kalau dia maksudnya perlu didampingi, bidang etika profesi dan advokasi lah yang akan mendampingi teman-teman jaksa yang mendapat permasalahan. Kemudian kan kalau dalam kenapa sih jaksa juga didampingi untuk dia bermasalah? Sebetulnya kalau orang dapat bermasalah itu kecerdasan berpikir kita tuh terhalang dari permasalahan itu. Makanya harus ada yang mendampingi dan yang memberikan masukan-masukan atau tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Kan dari organisasi yang membidangi etika profesi dan advokasi lah yang akan mendampingi jaksa-jaksa tersebut. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih informasi dan pesan Bapak yang sangat lengkap diberikan kepada kami untuk episode ini. Nah, ini Pak, mungkin ada closing statement Pak atau pantun atau gimana Pak bisa disampaikan kepada kami Pak, kepada pemirsa juga kira-kira dalam tema yang kita sedang bahas ini Pak. Kemudian mungkin yang harus kita laksanakan, kita sebagai jaksa tuh harus bekerja dan berdedikasi sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Wow. Integritas yang tinggi ya. Kemudian adapun kewenangan sebagai jaksa itu sangatlah luas. Iya. Dan harus dilaksanakan dengan hati nurani yang dan berintegritas. Iya, tepuk tangan. Ini mungkin sesi terakhir Pak. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-75 untuk Persatuan Jaksa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam memenuhi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mungkin kita boleh yel-yel sedikit Pak. Kejati Kepri siap, sinergi, integritas, akuntabel, profesional. Oke Pak, yuk. Bapak mungkin yang memandu atau saya? Kejati Kepri siap, sinergi, integritas, akuntabel, profesional. Kita ulangi lagi sekali lagi Pak, nanti bisa di ini. Oke. Kejati Kepri siap, sinergi, integritas, akuntabel, profesional. Oke, sebagai pembawa acara di podcast ini sekali lagi saya mengucapkan kepada narasumber kita, semoga Bapak sehat selalu Pak. Segera juga diberikan promosi Pak. Oke. Iya Pak. kita promosi aja tiap hari. Ya, oke. Ya, oke. Dalam sesi terakhir ini saya sedikit ada menyampaikan nih. Being in time, being in your office. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devi Sudarso. Kami pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.